Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini di jam pertama ini yaitu dengan mata pelajaran seni budaya, tentunya dengan Ibu Astika Cahyarani SPD. Ya, untuk materi pertama yaitu menggambar model. Apa sih menggambar model itu? Nah, tentunya nanti akan kita bahas bersama. Sebelum kita masuk ke pengertian, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mendeskripsikan unsur, prinsip, dan teknik dalam menggambar model. Yang kedua, menggambar model dengan memperhatikan unsur, prinsip, teknik, dan media. Yang ketiga, mempresentasikan karya-karya yang dikerjakan. Nah, menggambar model merupakan suatu kegiatan seni rupa yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Menggambar model dilakukan dengan cara mengamati benda model dengan seksama, kemudian membuat sketsa gambar bentuk yang akan digunakan sebagai gambar model. Sedangkan untuk menggambar model itu sendiri, apa yang harus diperhatikan? Yang diperhatikan yaitu unsur-unsurnya. Yang pertama, kemiripan gambar dengan objek yang digambar, kemiripan komposisi antar benda, proporsi benda dan antar benda, tekstur karakter bahan sesuai objek, unsur bayangan gelap terang atau terang gelap. Nah, objek model itu sendiri bisa kita dapatkan dari sekitar kita, misalnya dari flora, fauna, manusia, dan benda alam. Prinsip-prinsip menggambar model. Ini kita harus ketahui bersama bahwa prinsip-prinsip menggambar model itu yang pertama ada komposisi. Apa itu komposisi? Nah, komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Nah, mungkin sebelumnya anak-anak ibu sekalian sering mendengar kata komposisi ini pada bungkus snack, kemasan snack. Ya, itu biasanya ada kalimat komposisi. Itu berarti bahan-bahan. Ya, berarti itu bahan-bahan yang disusun untuk membuat suatu makanan tadi. Nah, kalau ini komposisi menggambar model berarti dia ada cara menyusun atau mengatur objek gambar supaya gambar terlihat indah. Nah, komposisi itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu komposisi simetris. Berarti objek gambar itu diletakkan pada posisi yang seimbang antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian yang selanjutnya ada komposisi asimetris. Nah, komposisi asimetris berarti benda objek tadi diletakkan dalam posisi yang tidak sama, berarti tidak balance. Ya, tidak seimbang antara kanan dan kirinya. Nah, yang ketiga yaitu komposisi sentral, di mana objek model gambar diletakkan di tengah-tengah bidang gambar. Selanjutnya, proporsi. Nah, proporsi itu merupakan perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Selanjutnya, keseimbangan berarti adanya keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Selanjutnya ada kesatuan. Kesatuan berarti adanya keserasian dalam pengaturan objek gambar, sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Dan yang terakhir adanya unsur gelap terang, di mana gelap terang ini merupakan efek terang dan gelapnya suatu permukaan benda. Pengaruh dari pencahayaan pada bidang. Selanjutnya ada alat dan bahan menggambar model. Tentunya kalian sudah pernah menggambar bukan? Dan alat serta bahannya juga kalian kenal ya. Yang pertama ada pensil. Nah, pensil ini pilihlah yang ukurannya 2H atau 2B. Kemudian yang selanjutnya ada penghapus. Kertas. Kertas ini baiknya digunakan
yang ukurannya A3, A4 atau bahkan kuarto. Yang keempat yaitu ada pensil warna, ada krayon, dan cat air. Selanjutnya, teknik menggambar model. Teknik menggambar model yang pertama yaitu teknik pointillist, di mana kata point merupakan suatu titik. Teknik pointillist berarti berasal dari titik-titik yang kemudian dihubungkan menjadi suatu gambar. Nah, seperti contoh pada gambar gajah. Selanjutnya, teknik busel atau gosok. Nah, di mana teknik ini merupakan salah satu menggambar, menggosok hingga muncul efek gelap terang. Nah, seperti contoh buah jambu. Dan yang ketiga yaitu teknik siluet, di mana teknik ini dilakukan dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna, sehingga kesan yang ditimbulkan hanya siluet dari objeknya saja, bukan detail objek. Seperti contoh balerina atau penari balet. Kemudian yang keempat, teknik arsir, berarti teknik ini bisa dilakukan dengan menggunakan spidol, pensil, arang, ballpoint, atau alat tulis lainnya. Nah, kemudian teknik akuarel atau sapuan basah, di mana teknik ini menggunakan bahan campuran air, misalnya cat air, cat poster, tinta, nah tentunya di media kertas, kain, atau bidang lainnya. Kemudian teknik linear, di mana teknik ini unsur yang paling menentukan dan paling utama adalah garis. Nah, bisa kalian lihat ini hanya garis-garis yang terbentuk menjadi seperti bunga mawar ya. Selanjutnya teknik plakat. Nah, kalau teknik plakat ini menggambarnya dengan menggunakan bahan cat poster dan cat air dengan sapuan warna yang tebal, lebih tebal daripada teknik akuarel. Selanjutnya, sebelum kita menggambar model itu ada tahap-tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menyiapkan objek atau modelnya terlebih dahulu. Ya, misalnya kalian terinspirasi dengan melihat bunga mawar. Nah, kemudian kalian siapkan dulu modelnya atau objeknya. Kemudian yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Siapkan alat dan bahan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, mengamati objek modelnya. Berarti mengamati bunga mawar tadi, contohnya ya, misalnya. Kemudian yang keempat, mengatur sudut pandang. Jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Kemudian yang kelima, membuat sketsa. Yang keenam, menentukan gelap terang. Dan terakhir, penyelesaian. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sini tadi penjelasan tentang materi menggambar model. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik ya. Nah, jika kalian belum paham, boleh silakan bertanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.